Nah, yang tadi itu untuk pembayaran untuk menjurnal penerbitan obligasinya. Sekarang kita harus menjurnal juga pembayaran atau pengakuan bunganya. Seperti kita ketahui untuk soal ini tadi em, obligasi ini berjangka waktu 5 tahun. Jadi pembayaran bunga dan sudah pernah kita bahas bahwa pembayaran bunga itu biasanya 2 kali setahun atau semi annual. Jadi dalam buku Anda dikatakan bahwa pembayaran bunga dianggap pada tanggal 1 Januari dan setiap tanggal 1 Januari dan setiap tanggal 1 Juli. Sehingga karena ini tadi dimulai tanggal 1 Januari, eh, maka karena baru dimulai, maka yang 1 Januari tadi pertama belum ada pembayaran bunga. Jadi ini belum ada pembayaran bunga ya. Jadi pembayaran bunga pertama itu baru nanti di tanggal 1 Juli dengan jurnal beban bunga pada kas dengan cara hitungnya 100.000 kali 10% kali 1/2 atau 6/12 karena 6 bulanan sekali 6 bulanan setiap karena dibayar setiap 6 bulanan. Itu untuk 1 Juli. Sedangkan jurnal untuk 1 Januari nanti akan sedikit berbeda akunnya. Kenapa? Karena kita harus mengakui terlebih dahulu penyesuaian beban bunganya di akhir periode, yaitu di tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Nah, jadi karena kita mengakui di 31 Desember pengakuan beban bunganya saja, maka di sini jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga. Jadi kalau Anda bertanya, Bu, kenapa utang bunga kan juga dibayarkan di periode pembayaran bunga yang kedua? Hal ini karena pembayaran bunganya kan nanti baru di tanggal 1 Januari tahun selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini tahun 2011, pembayaran bunganya nanti baru di 1 Januari tahun 2012. Nah, em, bunganya itu diakui sebagai kas kalau dia sudah dibayar. Tanggal 31 Desember belum dibayar, tetapi beban bunganya terjadi di tahun 2011 ini. Nah, sehingga tanggal 1 Januari 2012 jurnalnya adalah ada di buku Anda, halaman 17, jurnalnya adalah utang bunga pada kas. Utang bunga yang ini, utang bunga yang ini dilunasi lalu dibayar menggunakan kas sebesar 5.000. Oke. Nah, berikutnya kita membahas tentang diskonto dan premium. Jadi, um, kita anggap bahwa uh, kok bunga kontraknya ya kita sudah pernah bahas di penjelasan sebelumnya, bunga kontraknya misalnya 8%. Kalau obligasi diterbitkan pada bunga pasar sebesar 8%, maka dianggap dia diterbitkan pada nilai nominal, seperti contoh yang barusan. Nah, kalau diterbitkan misalnya pada bunga 6%, maka dianggap sebagai nilai premium, diterbitkan pada nilai premium. Sedangkan kalau 10% diterbitkan pada nilai diskonto atau diskon. Nah, intinya kalau premium itu berarti ada di buku Anda, premium itu terjadi kalau tingkat suku bunga pasar market interest lebih rendah daripada tingkat bunga nominal atau tingkat bunga kontrak. Sekali lagi, premium itu terjadi kalau tingkat suku bunga pasar lebih rendah daripada tingkat suku bunga kontrak. Sedangkan diskonto terjadi kalau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kontrak atau nilai nominal. Contoh, ini kalau dia diterbitkan pada harga diskon. Tanggal 1 Januari, kita lihat buku Anda halaman 18. 1 Januari, Candlestick menjual 100.000 euro obligasi 5 tahun dengan bunga 10% senilai 92.639. Jadi harga nominalnya 100.000, harga nominalnya 100.000, tapi diterbitkan dengan harga yang lebih rendah daripada 100.000. Sehingga di sini jurnal untuk penerbitannya sama, tapi angkanya bukan lagi 100.000 karena nilai penerbitannya di bawah 100.000, yaitu 92.639. Seperti itu. Sedangkan untuk bunganya, oh, ternyata di sini tidak ada. Coba saya cari dulu, tapi di buku Anda ada. Oh, ini ya. Jadi untuk bunganya
100.000 kali 10% kali 1/2 sama dapat bunga 5.000. Tetapi Anda harus masukkan tingkat namanya amortisasi. Diskonnya sebesar 7.361 yang diperoleh. Diskon ini diperoleh dari selisih nilai nominal dikurangi dengan nilai penerbitan. Seperti itu, di buku Anda juga ada, ya. Atau ada alternatif lain, bisa menghitung total biaya pinjaman dengan cara mengurangkan nilai nominal 100.000 kurang pembayaran bunga 6 bulanan 50.000, 50.000 kali 5.000 kali 10 kali. Kenapa? Karena 5 tahun kali 2, karena tiap tahun bayar 2 kali. Kemudian kas yang harus dibayar kepada pemegang obligasi adalah itu ditambah ya 150.000. Yang ini dapat 150.000 lalu dikurangi dengan kas yang diterima yang 92.639 tadi. Oke. Tidak disampaikan jurnalnya tapi tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari mungkin di bagian yang lain. Pahami yang ini saja dulu. Nah, sedangkan kalau diterbitkan pada harga premium, jadi nilai nominal 100.000 diterbitkan pada harga 108.111 dolar. Lalu ini jurnalnya sama tapi dengan nilai penerbitan. Kemudian untuk menghitung bunganya sama 50.000 bunganya dikurangi dengan dikurangi dengan premiumnya. Premiumnya selisih dari yang dibayarkan, nilai penerbitan dengan nilai nominal 8.111, sehingga ada total cost dari peminjaman itu hanya 41.889, lebih rendah daripada nilai bunga yang dibayarkan. Sedangkan kalau tadi lebih tinggi daripada nilai bunga yang dibayarkan. Jadi total bunga yang dibayarkan 50.000. Tapi total ininya 57.361. Nah, kemudian jurnal untuk pelunasannya. Nah, ada dua kemungkinan perusahaan bisa melunasi utang obligasinya pada saat jatuh tempo atau maturity. Kalau pada saat jatuh tempo, maka ya langsung aja di jurnal seperti jurnal pada saat penerbitan. Waktu penerbitan kan jurnalnya kas pada utang obligasi. Tapi jadi kalau dilunasi pada saat jatuh tempo, jurnalnya tinggal dibalik menjadi utang obligasi pada kas. Tetapi kemungkinan kedua, pada nilai apa? Pada nilai nominal. Tetapi kemungkinan kedua, pada saat bisa dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, caranya Anda bisa lihat di buku Anda, kita baca saja contohnya. Asumsikan bahwa Candlestick telah menjual obligasinya pada nilai premium. Pada akhir tahun ke-8, Candlestick melepas obligasi ini pada harga 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Asumsikan juga bahwa nilai tercatat obligasi pada tanggal pelunasan adalah 101.623. Candlestick membuat ayat jurnal untuk mencatat pelunasan pada akhir tahun ke-8. Anda bisa lihat halaman 21 buku Anda. Jadi ada rugi maupun keuntungan dari pelunasan obligasi kalau diterbitkan pada sebelum tanggal jatuh tempo. Kira-kira seperti ini. Lalu ada juga yang disebut dengan wesel bayar jangka panjang. Selanjutnya materi terakhir untuk pembahasan video yang ketiga ini berkaitan dengan wesel bayar jangka panjang. Nah, untuk wesel bayar jangka panjang ini biasanya berkaitan dengan utang hipotek. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri di buku Anda halaman 22 dan 23 untuk amannya, supaya Anda juga baca buku yang sudah saya capek-capek scankan. Lalu untuk cara kerjanya nanti bisa lihat dulu di ilustrasi 10-17. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan menggunakan CloudX. Kemudian nanti kita bahas bersama dan nanti akan ada latihan soal. Lalu untuk materi selanjutnya nanti Anda tolong lihat buku Anda, boleh dipelajari dari sekarang. Buku Anda mulai dari halaman
Buku Anda mulai dari halaman 29 yang lampiran 10. Jadi lampiran-lampiran itu nanti mohon dipelajari, kalau tidak salah sampai lampiran 10C. Baik, terima kasih semuanya. Sekian materi untuk minggu 9.